polisi, pencuri. Gimana ya proses hukum itu berjalan ketika pelanggaran dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri? Yang pertama, kita bicara soal diskresi, yang dimana diskresi ini adalah kewenangan polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian terbaiknya, bukan hanya aturan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Thomas Jefferson Aaron. Nah, tapi menurut Sena dan Siegel, dan juga ditambahkan oleh Sanders dan Young, diskresi ini juga ternyata bisa dipengaruhi oleh budaya organisasi, tekanan internal, dan juga kepentingan dari institusi itu sendiri. So, jika pelakunya adalah polisi sendiri, maka ya diskresi ini tentu bisa disalahgunakan. Misalkan prosesnya diperlambat, terus juga polisinya tidak ditahan, atau misalkan dialihkan jadi sekedar pelanggaran etik saja. Yang dimana ini bukanlah menjadi sekedar masalah hukum saja, tapi juga menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian. Kemudian plea bargaining. Sistem plea bargaining dalam RKUHP pasal 78 memang memungkinkan perkara tertentu, termasuk pencurian dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, ataupun jika pelakunya adalah first offender, untuk bisa diselesaikan lebih cepat lewat pengakuan bersalah. Nah, tapi ada juga faktor terselubung, seperti hubungan dekat antara penyidik, jaksa, dan juga atasan yang bisa mendorong negosiasi untuk meringankan hukuman demi menjaga citra institusi. Nah, di sini menurut saya tetap perlu ada persyaratan dari persetujuan korban seperti yang ada di negara Polandia dan juga negara Georgia, sebagaimana disampaikan oleh Nela Octavianis Regar, supaya keadilan itu bisa tetap terjaga. Di sini, potensi miscarriage of justice atau kesalahan peradilan juga sangat tinggi, di mana jika polisi memproses polisi, maka akan rawan sekali terjadi bias. Bisa terjadi manipulasi penyidikan, terus juga intervensi atasan, atau bahkan mencari kambing hitam untuk menggantikan pelaku yang asli demi melindungi nama institusi. Di sini, Rahmawati dan juga Dermawan menyebut kondisi ini sebagai errors of impunity, di mana pelaku yang sebenarnya bersalah justru pada akhirnya lolos. Kemudian, perlukah ada pidana penjara? Komaria menyatakan bahwa karena polisi itu memegang mandat publik, ya tentu tidak boleh ada perlakuan hukum yang istimewa. Namun, hukum juga mempertimbangkan nilai kerugian. Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebut jika memang nilai kerugian itu di bawah 500.000, maka cukup dikenakan pidana denda. Dan juga ada alternatif pidana lain seperti misalkan pemberhentian dengan tidak hormat ataupun pembinaan profesi. Dan selain itu, jika memang semua pihak setuju untuk melaksanakan restoratif justice, maka mekanisme tersebut bisa untuk digunakan. Tapi pada intinya, di sini Cahyani dan Susanti menyatakan bahwa dan juga sesuai dengan TAP MPR, proses pidana itu tetap harus berjalan, di mana ya polisi harus tetap tunduk pada peradilan umum. Kesimpulannya sederhana, polisi itu adalah penegak hukum, bukan pengecualian hukum.